Halo sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola bersama gue Nunu dan cuman ada di channel YouTube Nunu Zulhilmi. Oke sob semuanya, di channel serunya sepak bola kali ini kembali gue akan membahas jalan bertandingnya serunya laga sepak bola Indonesia BRI Super League, di mana lanjutan yang pertandingan pengen gue bahas kali ini yaitu Persija Jakarta melawan Arema Malang. Oke sob semuanya, big match ini dimenangkan oleh tim tamu Arema Malang. Arema yang begitu konsisten, begitu disiplin, begitu kerap memainkan sepak bola defense yang positif, tentunya mampu untuk merepotkan tuan rumah Persija Jakarta, dan lewat pemainnya Gabi yang mencetak 2 gol. Gol pertama berkelas banget, dribble Gabi mengelabui 2 lawan. Yang menjaganya back bertahannya siapa tuh, back bertahannya Persija, dan Rizky Ridho tentunya pas mau finishing akhir sampai Rizky Ridho kena kena kolongnya tuh, dan Eduardo juga tidak bisa menepis bolanya dan bolanya bergulir masuk ke gawang. Berkelas dribble Gabi, dribble, finishing, kecepatan, apalagi tuh gocekan tipis lah yang untuk mengelabui si Fabio dan Rizky Ridho. Tetapi sebelum mulanya itu Persija kembali memainkan formasi 4-3-3 dan Arema 4-2-3-1 kalau nggak salah. Dan Persija tidak memainkan Alano di sini, berasa banget kemarin kalau konten yang sebelumnya gue bahas ketika Malut United tidak memainkan Yakob dan Yancho Sayuri sangat berpengaruh ternyata dalam permainannya Malut. Kali ini tidak adanya Alano juga berpengaruh sekali dengan skema attackingnya Persija. Kerap Persija membongkar pertahanan lawan, kelihatan kekurangan pemain-pemain berkreasi, pemain-pemain bernaluri tinggi, berkreasi positif dalam membongkar pertahanan lawan. Padahal Alano kadang-kadang juga ngeselin juga gitu, kalau ada sifat ngeselinnya juga gitu kalau diturunkan bermain. Tetapi ya memang tidak bisa dipungkiri ya, 75% walaupun 25%-nya padahal sifat Alano-nya ngeselin misalkan, tetapi 70% tersebut ya Alano masih berpengaruh penting untuk membongkar pertahanan lawan, untuk memberikan attacking yang positif bagi Persija Jakarta gitu. So, oke. Dan mungkin kalau kalian yang menonton, Witan, terus siapa lagi, si Maxwell berhasil dijaga ketat, bahkan dijaga ketatnya benar-benar dimatikannya dengan si siapa, Rio Fahmi, terus Hansamu. Pokoknya 3 pemain yang dari Persija gue bilang ya bisa dibilang bertampil positif, mulai dari Pak Kumis tuh, si gelandang menyerangnya sempat diturunkan, itu cukup positif. Terus Hansa Muyama diturunkan juga lumayan baik. Terus si siapa namanya, Rio Fahmi juga bermainnya lumayan greget banget, merepotkan. Terus si Aladin kan bermain menjadi 2 pemain mencoba bermain sebagai gelandang serang untuk Persija. Itu pun gue bilang masih belum berpengaruh lah untuk memberikan penampilan positif, masih kelihatan mentok, masih belum passingnya masih belum nemu, masih banyak. Terus pergerakan oke lah, ada pergerakan sekali 2 kali yang bagus, tapi yang sekali yang 2 kali yang bagus yang ketika dia masuk cut inside ke dalam, terus dribble, terus memberikan umpan cutback, tapi gagal dimaksimalkan sama Witan poli dengan kaki lemahnya melambung tinggi ke atas. Banyak banget di sini kekurangannya Persija, harus diakui. Babak pertama aja shoot on goal aja dimenangkan oleh tim tamu Arema.
2 gol atau 3 gol, sedangkan Persija cuma 1 gol. Lahir itu juga dari kakinya si siapa strikernya, striker Persija, dan dia memang memang telat, dan kipernya Arema ini lagi bagus nih, lagi lupa lagi gue nama kipernya siapa. Bagus nih kiper Arema. 3 kali 4 kali peluangnya Persija dipatahkan oleh kiper Arema. Di babak kedua lah sundulannya siapa, duetnya Rizky Ridho, didapatkan peluang disundul, masih bisa ditepis oleh kiper Arema. Terus peluangnya siapa lagi, peluangnya striker Persija masih bisa dimentahkan oleh, ditutup oleh kiper Arema. Ada 2 peluang lagi masih bisa ditepis lagi oleh kiper Arema. Terus Sultan Doni Tripamungkas lagi jauh masih bisa ditepis dengan sangat memukau oleh kiper Arema. Terus itu baru terlahir peluang-peluang bagus ya Persija juga. Kebanyakan di babak kedua oke lah, permainan Persija lebih mengalir, lebih cair, tetapi karena keasikan menyerang, fokusnya keasikan menyerang juga dimanfaatkanlah dengan baik oleh oleh pemain Arema yang bernama Gabi ini. Dia bisa sprint dong dari setengah lapangan lebih juga, sehingga masuk, dan baru mau di cover, mendapatkan coveran itu menjelang mau masuk kotak penalti itu dari Fabio berhasil dilewati oleh si Gabi ini, dan Rizky Ridho berhasil dikelabui juga yang tadi gue bahas, dan mencetak gol keduanya Gabi ya lewat buangan Rizky Ridho yang maksudnya pengen back pass ke kipernya Persija, cuman Gabi mencuri bolanya terlebih dahulu dan di finishing dengan sangat baik, sangat berkelas juga oleh Gabi. Kiper Persija tuh kejebolan 2 tuh nggak jelek sob, buset dah. 3 kali save penting kiper Persija menyelamatkan serangan-serangan dari Arema, entah itu dari Dalberto yang belum 1 menit mungkin babak pertama dimulai. Nih gue ngejelasinnya acak aja, sorry sob ya. Dari Dalberto, terus dari striker ya Arema yang mantan pemain Borneo, terus ada save lagi. Ini emang Persija kelihatan di pertandingan lawan Arema ini nggak baik-baik aja. Terus Sain Patinama kan udah 2 minggu lebih nih di Persija. Kenapa nggak diturunkan sih? Oke lah, pemain mudanya Persija juga yang diturunkan sebagai gelandang tuh cukup solid. Tapi ketika diganti, kenapa nggak misalkan Sain Patinama yang masuk, terus Doni Tripamungkas yang ditaruh di posisi itu menggantikan yang bermain seperti kreatif. Percuma gitu kalau didatangkan, tetapi hanya diparkir. Kita membuang Rio Fahmi, Ansa Muyama yang sudah mempunyai kesulitan, bisa dibilang kesulitan tinggi lah, karena sudah berbaur lama, sudah bercengkrama lama dengan skuad Persija ini. Terus yang datangkan dari Borneo siapa, back sayap kanannya yang menggantikan posisinya Rio Fahmi, itu pun belum bisa berkontribusi, belum kelihatan efeknya. Emang karena defense-nya Arema juga bagus, defense-nya Arema juga solid sih. Jadi timbul gregetan sendiri. Tapi juga dia memang nggak bisa mengeluarkan siapa yang persaingannya bersama Rio Fahmi di timnas yang didatangkan dari Borneo tuh. Lupa lagi gue, padahal udah sering gue sebut, suka lupa nih kalau buat konten begini. Juga nggak bisa menunjukkan performa yang positif gitu. Masih kelihatan banget gitu. Dan kejebolan ya pas Gabi lari itu ya dari posisinya dia gitu. Kan dari siapa, dari Fajar ya, dari siapa tuh, kan udah gue bilang kalau kalian menonton konten-konten gue yang sebelumnya, gue sering bilang kalau pemain yang baru ini nih memang menyerangnya, sering membantu serangannya lumayan bagus banget, sering membantu banget gitu. Tetapi dia kalau di counter attack memang posisinya ya seperti yang dirasakan Persija sekarang gitu. Memang itu konsekuensinya, emang konsekuensinya gitu. Ketika dia bagus banget menyupport serangan dan si pemain tersebut membantu serangannya belum terlihat full banget, belum terlihat produktif banget gitu, belum terlihat menyatu banget gitu. Dan si Witan nggak kelihatan siap. Terus
Gustavo dibanding Gustavo masih banget gampang banget dimatikan, masih belum benar-benar kayak El Predator Gustavo penampilan yang sebelum-sebelum. Memang kali ini terbentur defense Arema yang juga bagus banget, yang solid banget gitu. Ditambah kipernya Arema juga cukup 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 bagus banget, yang gue bilang tadi, mementahkan berapa peluang Persija, 4 peluang 5 peluang Persija, dan golnya Persija, ya Persija sempat unggul di menit 70 apa 80-an itu. Jelas si Maxwell juga offset, jelas gue setuju banget dibatalkan gol tersebut. Cuman ya Persija yang lagi hasil menyerang, fokus yang menyerang, dimanfaatkan dengan baik oleh Arema lewat counter si Gabi. Oke sob, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Sayang sekali Persija dan Malut harus apa ya, terhenti sementara langkahnya untuk persaingan papan atas. Sementara Borneo dan Persib Bandung sebagai di puncak masih kejar-kejaran. Semoga di bawahnya Persija dan Malut bisa bisa bangun dan bangkit kembali. Oke, jadi kita pantau, kita terus ikutin terus keseruannya BRI Super League. Sekian konten serunya sepak bola kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat, yang paling penting apa? Jaga kesehatan kalian.